Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran fikih kita yaitu kelas 7 yang sebelumnya kita membahas tentang dalil-dalil tentang bersuci. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu kedudukan air di dalam bersuci. Ya, air sebagai alat untuk bersuci. Air merupakan alat bersuci yang utama. Itu terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Nah, alat yang paling utama untuk bersuci itu adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci. Nah, untuk kita mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Kita lihat sekarang pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama ada 7 macam air suci dan mensucikan. Disebut juga air tohir mutahhir. Ialah air suci yang mensucikan atau bisa juga disebut dengan air mutlak. Nah, air inilah yang hanya bisa digunakan untuk bersuci. Apa saja air-air 7 macam air tersebut? Yang pertama adalah air hujan. Ya, air hujan di mana kalau kita ada musim hujan, kita bisa menampung air hujan untuk berwudu, kita bisa menampung air hujan untuk mandi, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalilnya kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikanmu. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira yang dekat sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Ini menunjukkan bahwa air hujan itu air yang tohir, mutahhir, air yang suci dan mensucikan, air yang kita bisa gunakan untuk berwudu, air yang kita bisa gunakan untuk tohara atau cebok, ya, dan atau air yang bisa juga kita gunakan untuk mandi. Yang selanjutnya adalah air laut. Air laut yang begitu luas, ya, yang begitu melimpah ruahnya, ya, itu bisa juga kita gunakan untuk bersuci. Walaupun di dalam air laut itu terdapat berbagai macam kotoran, ya, tetapi kotoran tersebut tidak membuat air laut itu menjadi najis, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa tahuru ma'uhu hillu maitatuhu." Yang artinya, air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya adalah halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Ya. Dari Abu Hurairah, ya, berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu,
kami akan mengalami dahaga atau kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Sehingga Rasul menjawab, air laut itu suci, bangkai yang terdapat di dalamnya halal untuk dimakan. Jadi jadi bangkai yang terdapat di dalam air laut itu adalah halal untuk dimakan. Yang jelas bangkai yang hidup di dalam air laut tersebut. Kemudian yang kedua, air sungai. Air sungai yang mengalir, ya, bukan air sungai yang diam, ya, yang tidak mengalir, atau air sungai yang keruh, ya, yang sudah bau, ya, itu bukan. Tetapi air sungai di sini dimaksud adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ra'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un. Apa pendapat kalian seandainya ada dua sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Nah, itu menunjukkan bahwa air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci, mandi maupun taharah lainnya. Kemudian yang keempat adalah air sumur. Nah, ya kita lumrah, kita pasti memiliki sumur, ya, di kampung-kampung kita pasti ada sumur yang untuk kita gunakan untuk mandi, mencuci dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Sabda Rasulullah SAW, innal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Kemudian yang kelima adalah air salju atau air embun. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma til khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun. Kemudian yang terakhir adalah air sumber atau air dari mata air. Air sumber ini sering kita dapatkan ada di pegunungan, ya, di perbukitan itu ada. Jadi, air mutlak di sini adalah air yang dapat digunakan untuk, ya, atau sebagai alat untuk mensucikan benda-benda lain dengan syarat sifat yang dimiliki air tersebut, yaitu warnanya, rasanya, dan baunya tidak mengalami perubahan. Yang kedua, ya, air suci tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan diri, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, yang pertama, air suci yang tidak mensucikan bagi benda lain adalah air yang hanya memiliki sifat suci saja dan tidak terkena najis. Ya, air ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air suci, ya, air suci bercampur dengan benda yang suci. Nah, jadi menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, warna, rasa, dan bau, dan menghilangkan sifat mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air tersebut. Contohnya apa? Air kopi, air susu, air teh, air soto, dan lainnya, ya.
air tersebut tetap suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, karena air itu hanya bisa kita gunakan untuk kita konsumsi saja. Yang kedua adalah air musta'mal di sini, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Adapun yang ketiga adalah air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dah. Jadi air yang mengeluar dari tumbuh-tumbuhan baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat. Ya, contoh buah-buahan yang segar memiliki kadar air yang banyak yang tinggi. Ya, ketika dibelah airnya akan menetes dengan sendirinya seperti air kelapa. Nah, jadi air kelapa nih kita suci dia, tapi kita hanya bisa mengkonsumsinya saja, ya, untuk diminum. Kemudian selanjutnya air mutanajis. Ada lagi namanya air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang tadinya suci kurang dari 2 kula. Tetapi karena tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya. Jadi sifat air itu apa sih? Baunya, rasanya atau warnanya. Ya, air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk berwudu, mandi atau mensucikan benda-benda yang lainnya. Ya, ini yang namanya air najis. Tetapi apabila air itu 2 kula atau lebih terkena najis, ya, namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukum air tersebut, ya, suci dan mensucikan. Ya, karena airnya banyak. Jadi hukum menggunakan air mutanajis yang dapat dikategorikan menjadi dua, ya, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu air suci dan mensucikan dalam keadaan sedikit volumenya yang terkena najis, maka hukumnya tidak diperbolehkan, ya, untuk membersihkan najis maupun hadas. Namun, ya, air suci dan mensucikan dalam jumlah besar 2 kula terkena najis yang menjadi berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka hukumnya adalah najis. Sehingga tidak boleh dipergunakan untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Nah, air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kula terkena najis yang tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka hukumnya adalah tidak najis. Ya, sehingga dapat dipergunakan untuk membersihkan najis dan hadas. Selanjutnya adalah bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Mari kita merubah perilaku kita. Nah, jika kita menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga, ya. Karena pasokan air bersih yang kita gunakan secara tepat, ya. Ya, contohnya ketika kita berwudu, ya, jadi kita tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. Kemudian, ya, berbagai penyakit yang diakibat oleh akan kekurangan air, ya, dapat dicegah sejak dini. Dan risiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Jadi, penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem, ya, di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenis pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tepat, ya, yang tidak sehat, juga akan berpotensi terkena penyakit. Untuk itu, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem merupakan suatu yang harus
kita lakukan ya. Dan kita tidak menggunakan air dengan cara yang boros atau berlebihan dalam menggunakan air. Baik, karena sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita itu najis dan hadas. Nah, apa itu najis? Ya, najis tentu kita sering menemukan yang namanya najis ya. Najis itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti kotor ya. Sedangkan setelah istilah, najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Itu ya. Kalau hadas ya berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran ya. Sedangkan dalam istilah keadaan tidak suci bagi seorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melaksanakan ibadah. Itu hadas. Seperti hadas kecil, ya, kentut, ya, BAB, BAK, atau hadas besar yaitu haid, nifas dan sebagainya macamnya. Nah, jika itu masih ada pada diri kita, maka kita tidak bisa menjalankan ibadah yang menuntut kita harus dalam keadaan suci. Nah, sekarang kita lihat macam-macam najis dan tata cara kita untuk mensucikannya. Yang pertama itu adalah najis mukhaffafa. Ya, najis mukhaffafa. Apa itu najis mukhaffafa? Ialah najis ringan. Ya, najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Ya. Nah, kalau kita memiliki adik ya, laki-laki atau perempuan dia yang belum makan selain ASI, nah, maka itu kalau kita terkena najisnya kita cukup jadi termasuk najis mukhafafah. Dan nanti kita akan lihat bagaimana tata cara mensucikannya. Nah, yang kedua adalah najis mutawassito. Ya. Apa itu najis mutawassito? Ialah najis pertengahan atau najis sedang. Nah, contoh, najis mutawassito ini adalah air kencing anak laki-laki dan perempuan ya yang berusia 2 tahun atau lebih. Nah, berarti lebihnya ini berarti manusia seperti kita, ya, orang sudah dewasa. Kalau terkena kencingnya, nah, maka termasuk najis mutawassito. Yang kedua, mazi atau air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berikut. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ya, berwarna kekuningan. Proses keluarnya disertai rasa syahwat. Yang ketiga, tanpa ada rasa. Yang keempat, terjadi pada orang yang telah baligh. Dan yang kelima, lebih sering terjadi kepada perempuan. Dan yang ke-6 adalah terkadang keluarnya itu tanpa disadari. Kemudian yang ketiga adalah air wadi. Apa itu wadi? Wadi itulah air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Yang kedua, keluar setelah buang air kecil. Kemudian yang ketiga adalah saat kita capek setelah mengangkat barang-barang yang berat contohnya. Atau juga bisa dialami oleh orang yang sudah atau belum baligh. Nah, ini ya contohnya. Yang keempat adalah bangkai. Nah, ini bangkai yang tidak melalui proses penyembelihan. Binatang yang tidak melalui proses penyembelihan. Apapun binatang yang halal tanpa disembelih, ya, dia mati, maka itu termasuk bangkai. Contohnya kita punya ayam, ya, ada ayam di jalan, ya, lewat, ketabrak mobil, cedes, mati ayamnya, maka itu sudah termasuk bangkai. Kecuali kita sempat untuk menyembelihnya,
itu halal untuk kita makan. Tapi kalau kita nggak sempat untuk menyembelih maka dia termasuk bangkai. Kecuali ada lagi, kecuali bangkai ikan dan belalang. Itu tanpa proses penyembelihan. Yang kelima adalah darah. Baik darah itu mengalir maupun tidak. Kemudian yang keenam adalah muntah dalam jumlah yang banyak. Ya. Segala bentuk minuman keras yang memabukkan. Jadi minuman-minuman keras itu adalah najis. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Jadi minuman keras itu adalah rijsun, najis. Ya. Kemudian air luka atau air bisul yang telah berubah. Ya, kemudian nanah ya yang bercampur dengan darah. Ini termasuk najis mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Yaitu najis yang berasal dari binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti anjing, babi, atau termasuk hal-hal yang terdapat dalamnya, air liurnya, spermanya, kemudian anak-anaknya, hasil persilangannya dan sebagainya, itu termasuk najis mughalladhah atau disebut dengan najis berat. Dan tata cara pensuciannya pun akan berbeda dengan najis muhaffafah dan najis mutawassithah. Kita lanjutkan sekarang. Nah, pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. Nih, jadi ada tadi najis muhaffafah dan najis mutawassithah. Nah, itu najis itu ada dua macam, yaitu najis ainiyah, ya. Apa najis ainiyah? Najis ainiyah inilah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu dari ketiga sifatnya, baik itu warna, rasa maupun baunya. Kemudian najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah tersebut? Ialah najis yang sudah hilang warnanya, rasa, baunya karena suatu sebab tertentu, seperti ya udah kering, hilang tertiup angin, ya, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, itu jadi ini adalah najis yang tidak tampak kelihatan mata kita. Selanjutnya kita akan membahas tata cara bersuci dari najis itu dengan air. Yang pertama tadi najis muhaffafah, ya, ainiyah. Nah, ini yang nampak mata. Nah, bagaimana cara membersihkannya tadi? Kencing bayi laki-laki tersebut. Nah, dibersihkan dulu. Yang pertama adalah dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau, rasa najis tidak lagi kelihatan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat benda yang terkena najis tersebut. Ya, cukup kita memercikkan air saja ke ke benda yang terkena najis tersebut. Kemudian air yang dipercikan tidak disyaratkan untuk mengalir, ya. Nah, kemudian setelah itu kita keringkan, ya, atau kita jemur. Ini yang ainiyah, yang nampak kelihatan. Selanjutnya yaitu yang hukmiyahnya. Ya, yang hukmiyah bagaimana yang hukmiyah? Yaitu tempat atau benda yang terkena najis dihilangkan dari terlebih dahulu untuk memastikan memercikan air secara tepat. Ya. Kemudian kita percikan air ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah kita lingkari. Ya. Kemudian yang ketiga adalah air dipercikan dan tidak disyaratkan hingga mengalir. Sekarang najis mutawassithah, bagaimana cara pencucian najis mutawassithah yang ainiyah? Yang pertama adalah dibersihkan dulu sifatnya. Ya, sifatnya itu apa? Nah, seperti bentuknya itu loh. Bentuknya, warnanya, baunya, rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Nah, itu kita bersihkan dulu. Mungkin apa? Bisa pakai tisu, bisa Nah, ya. Kemudian ini ya. Tadi itu apa?
bentuk najis tersebut kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, kemudian dialirkan air ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Nah, yang ketiga adalah air yang disiramkan disyaratkan mengalir. Ya, dan keempat, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci lainnya. Selanjutnya najis mutawasitoh, ya, yang hukmiyah, yang gak nampak. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya adalah satu, yaitu tempat atau benda yang terkena najis, kita yakini itu najis, kita lingkari. Ya. Kemudian, setelah kita meyakini itulah bekas najis, kemudian kita ambilkan air yang suci, kita siram, ya, yang di tempat air tempat yang telah kita lingkari tersebut. Ya, kita siram. Kemudian kita pel, ya. Kemudian kita keringkan. Selanjutnya, najis mughallazo. Ini adalah termasuk najis berat. Ya, termasuk najis berat. Nah, najis mughallazo yang ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalau kita terkena najis kotoran anjing, babi, ya. Nah, itu yang masih kelihatan, yang pertama kita lakukan adalah kita bersihkan dulu sifatnya, ya, sehingga warnanya ini nampak itu, baunya, rasanya, ya, tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian kita menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis itu sebanyak 7 kali siraman. Nah, dan salah satunya pun nanti akan dicampur dengan air tanah atau tanah. Ini yang mughallaza hukmiyah bagaimana? Nah, jadi tetap juga sama, kita berikan tanda lingkar pada tempat yang terkena najis. Kemudian lakukan cara yang sama dalam proses pencucian najis yang ainiyah tadi, ya. Kemudian, nah, Nabi SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum iza walagha fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marratin awwalahunna bil turab." Artinya, sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadas, pembagiannya dan tata cara pensuciannya. Yang pertama adalah pengertian hadas. Nah, hadas secara al-hadasah merupakan benda atau suatu yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat. Itu namanya hadas. Ya. Nah, hadas dikategorikan menjadi dua, yaitu ada hadas kecil, hadasul asghar, dan kedua adalah hadasul akbar. Nah, hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Nah, di sini yang termasuk hadas kecil adalah apa? Satu, air kencing, tadi sudah mazi, wadi, ya, BAK, nah, ya. Itu namanya termasuk hadas kecil. Selain diharuskan menghilangkan sifatnya yang melekat seperti rasa, warna, baunya, juga mensucikannya dengan cara berwudu. Ya. Kalau tidak pada air, maka kita bisa menggunakan tanah atau debu untuk tayamum. Kemudian, orang yang tidak akan sah sholatnya meskipun telah melakukan wudhu ketika masih ada kotoran atau kencing atau mazi dan wadi di badannya. Nah, ya, jadi pastikan kalau kita kencing, ya, tidak sampai menyiprat ke anggota tubuh kita atau pakaian yang kita gunakan, ya, agar terhindar dari percikan-percikan najis tersebut. Nah, selanjutnya, nanas sekalian, kita akan membahas tentang tata cara kita mensucikan diri
dari hadas kecil. Bagaimana cara mensucikan diri dari hadas kecil? Maka caranya ada dua, yaitu dengan cara berwudu dan yang kedua adalah tayamum. Baik, kita akan bahas tentang wudu terlebih dahulu. Yang pertama adalah rukun wudu. Ya, kita tahu bahwa setiap akan kita sholat, ya, kita mestinya berwudu tersebut. Dan wudu yang harus kita lakukan benar-benar sesuai dengan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Berniat di dalam hati untuk melakukan berwudu bersamaan dengan membasuh muka. Jika kita akan melaksanakan sholat, otomatis kita sudah ada niat di sana untuk berwudu. Nah, jadi niat akan melaksanakan sholat itu loh sudah termasuk niat di sana, ya, termasuk niat kita akan melaksanakan wudu. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal yang akan kita lakukan itu adalah harus disertai dengan niat. Yang kedua, ya, membasuh keseluruhan muka, ya, membasuh muka. Di batas muka yang membentang antara, nah ini, jadi tempat tumbuhnya rambut, ya, memanjang dari tempat tumbuhnya rambut hingga kepala bagian bawah dagu, jadi tempat tumbuhnya jenggot. Nah, itu adalah anggota muka, jadi yang termasuk muka di sana. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai dengan siku-siku kita. Ya. Basuhlah dengan meratakan air ke segenap kulit tangan mulai dari ujung-ujung kuku, sela-sela jari kita hingga kedua siku kita. Jadi jangan sampai kita membasuh tangan itu di bawah siku, ya. Kalau kita membasuh di bawah siku, maka wudunya tidak sah. Maka kita harus membasuh tangan ketika wudhu sampai di atas siku, ya. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala, ya, atau sebagian kepala termasuk telinga. Bagaimana caranya? Adalah mengusap kepala dengan kedua tangan dari depan menuju belakang, ya, sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya kembali ke tempat awal, kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari, ya, di belakang daun telinga bagian luar dan digerakkan dari bawah daun telinga sampai ke atas. Nah, inilah cara kita membasuh kepala disambungkan dengan membasuh telinga. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, jadi kaki yang kita basuh itu jangan sampai hanya kita siram saja, ya, karena beda antara siram dengan membasuh. Jadi kalau membasuh, otomatis kita akan menggosoknya. Mulai dari ujung kuku kita dan jari di tengah-tengah jari kaki kita, maka harus kita gosok menggunakan kelingking tangan kiri kita, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib di sini adalah berurutan. Jadi ketika kita melakukan wudhu, kita harus tertib. Pertama dari niat, ya. Jelas niat jangan sampai diucapkan, ya. Nggak boleh kita ucapkan dengan lafaz, kan nggak usah. Jadi cukup niat kita di dalam hati saja. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Dan yang ketiga adalah kita membasuh tangan. Yang keempat kita mengusap kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki. Nah, ini termasuk rukun wudhu yang harus kita bersihkan. Nah, seperti dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini dalilnya, ya.
Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu sesuai dengan sunnah Rasul? Nah, kita lihat. Yang pertama tadi niat, ya. Niat kita gunakan, niat itu di dalam hati, ya, untuk berwudhu menghilangkan hadas kecil. Ya. Kemudian apa yang kedua adalah kita tasmiyah, jadi membaca basmalah. Kemudian selanjutnya adalah kita membasuh kedua telapak tangan kita, ya, dengan menyela-nyela jari tangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah madmadah atau berkumur-kumur atau istinsaq, memasukkan air ke dalam hidung, ya, dengan menghirupnya, dan istinsyar, mengeluarkan air dari rongga hidung tersebut. Kemudian selanjutnya adalah membasuh wajah 3 kali, ya. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, ya. Bagi orang yang tidak sempurna tangannya, misalnya tangannya terpotong, nah, maka dia tetap wajib membasuh sisa tangan yang tersisa. Yaitu jika tangan terpotong dari bawah sikunya. Selanjutnya adalah mengusap kepala keseluruhnya, termasuk telinga, seperti dijelaskan tadi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Jadi sela-sela jari kaki, kuku-kuku kita di atas mata kaki kita juga harus digosok dan dibersihkan. Nah, yang terakhir adalah untuk menyempurnakan wudhu kita, maka kita harus, ya, disunahkan untuk membaca doa setelah kita berwudhu. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, cukup sampai di sini doanya. Boleh kita dilakukan dengan menghadap kiblat. Ya, kita lihat. Selanjutnya, praktek wudhu sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, ini dia. Yang pertama apa? Niat dalam hati, ya, mengucapkan bismillah, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, ya, kita lihat gambarnya, lihat, dan menyela-nyela jari, ya, antara jemari-jemari kita. Ini yang pertama, ya. Yang kedua apa yang dilakukan? Berkumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, ya. Kita perhatikan caranya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Itu batasan mukanya seperti itu. Silakan kalian amatin sampai di depan telinga itu. Keempat adalah membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri sebanyak 3 kali. Ya, dengan menyela-nyela jari jemari kita dan menggosoknya hingga ke lengan sampai ke siku. Nah, ya, jadi membasuhnya kita ulangi sebanyak 3 kali. Ya, kemudian selanjutnya mengusap seluruh kepala sebanyak 3 kali. Nah, silakan kalian lihat. Yang pertama ini, ya. Nah, ambil air, usapkan ke belakang, ya. Ini ke belakang ini, kemudian setelah itu balik lagi, ya. Balik lagi, kemudian masuk ke telinganya. Nah, ini, ya. Kemudian membasuh telinga dengan mengusapkan 2 jari. Ya, seperti tadi tadi. Balik dari sini, dari belakang ini, kemudian langsung tangannya masuk ke telinga. Kemudian membasuh kaki, ya, dengan cara menyela-nyela jari kaki kita. Nah, terakhir adalah baru berwudu, ya. Berwudu setelah berdoa setelah kita selesai untuk berwudu, ya. Kita lihat cara berwudu dengan keran. Coba kita perhatikan. Sambil menyela-nyela jari. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Mencuci wajah 3 kali.
Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala sekali bisa dengan 2 cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Berdoa setelah wudhu tanpa mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, itu dia anak-anak sekalian, tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya adalah tata cara bersuci dari hadas kecil dengan cara tayamum. Coba kita simak bersama-sama. Kita ambil di bagian kursi depan seperti ini. Ya, tidak perlu diginikan karena nggak ada kelihatan debunya, tapi ada debunya. Lalu disapu bagian wajah. Ya, jadi nyapunya boleh di sini mulai ke bawah, boleh juga bagi dari atas. Yang jelas kena bagian ujung telinga sini, juga bagian atas dan bawah kena semua. Cukup 1 kali. Kemudian kita ambil lagi tayamum di tempat yang lain boleh. Tadi di bagian sini boleh di tempat yang lain supaya segar debunya. Di situ menyapu bagian kanan dibagi 2. Tangannya diluruskan seperti ini, jangan miring. Supaya nanti kebagian semua debu bagian bawah dan bagian atas. Kita mulai seperti ini, didorong ke belakang, lalu diputar sampai di sini, pas di ujungnya sini, dibalik seperti ini, separuh, lewati siku, jadi semua terkena anggota tangan mulai dari ujung jari sampai bagian siku. Maka selesailah tayamum. Nah, itu anak-anak sekalian, cara tayamum. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana tata cara mensucikan diri dari hadas besar. Ya. Yaitu dengan cara mandi. Ya, coba kita lihat. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat 2 hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari 2 istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza igtasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi, thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-salah, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma',
فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غراف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih, fa'afragha 'ala yadayhi, فغسلهما مرتين أو 3 ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه." Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selahi pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu anak sekalian, 3 cara ya untuk bersuci. Yang pertama berwudu, yang kedua tayamum, dan ketiga adalah tata cara mandi junub. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, demikian pembahasan bab tohara kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita bisa menjalankan, melaksanakan tata cara bersuci dengan sebaik-baiknya. Jika anak-anakku sekalian ada kurang paham, maka anak-anak bisa bertanya nanti saat kita bertatap muka. Ya. Nah, setelah anak menyimak dan seksama, silakan lanjutkan dengan mengerjakan tugas di link tugas yang berada di kolom deskripsi video berikut ini. Jangan lupa anak sekalian yang udah Allah, subscribe ya video ini agar nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain ya, dan juga video-video yang lain akan otomatis akan kita dapatkan. Ya, silakan anak-anak di subscribe terlebih dahulu. Demikian
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.